Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Kembali lagi bertemu dengan di channel King of King TV ya. Kita ketahui bahwa gereja kita adalah gereja yang memuji Tuhan ya. Saya selalu awali segala sesuatunya dengan memuji Tuhan. How great is our God. How great is our God, and all we sing. How great is our God. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Saudara, pada waktu tadi barusan saya bernyanyi, saya merasakan ada awan turun, ada kemuliaan Tuhan turun, dan saya berbicara berdasarkan kemuliaan Tuhan turun. Itulah yang saya sampaikan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Jadi kalau ada yang tiba-tiba mengatakan saya sesat, nabi palsu, atau melenceng dari ajaran gereja, ya salahnya di mana segitu? Saya memuji Tuhan seperti tadi. Itulah dasarnya saya melayani Tuhan, karena saya membangun pelayanan saya di atas puji-pujian dan penyembahan. Dan kalau Tuhan tiba-tiba pada waktu saya bernyanyi, waktu itu pernah kejadian di Landmark, kami sedang bernyanyi, Bapa kamu dan layak dipuji. Tiba-tiba teman saya Rali melihat Tuhan Yesus dengan jubah emas. Saya sudah jatuh, sudah air mata sudah terjun, saya sudah jatuh. Di dalam suasana kemuliaan Tuhan, di dalam suasana puji-pujian, bukan di dalam suasana rock metal, bukan begitu saudara. Di dalam suasana kemuliaan Tuhan, disitulah ada penglihatan, ada pernyataan, ada suara Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengatakan itu setan itu datang pada saat kita menyebut nama setan atau menyebut nama Lucifer, atau kita sedang merokok, sedang memaki-maki orang, sedang bercabul, sedang berzina. Disitulah datang suara setan. Tapi kalau kita tidak merokok, kita tidak berzina, tidak bercabul, dan hidup di dalam kekudusan, dan kita berpuasa, pada saat kita memuji Tuhan, sebab kamu mulia dan layak dipuji, yang masihkah engkau berani mengatakan pada waktu saya menyanyikan lagu ini, engkau mengatakan bahwa setan datang berbisik kepada saya, bahwa kau bilang Luga main jelangkung, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kau bilang itu setan yang datang. Kau kebangetan bro. Kecuali saya menyebut nama-nama pelacur, saya menyebut nama Tuhan Yesus, sebab engkau mulia dan layak dipuji. Tiba-tiba
Tuhan Yesus datang dengan para malaikat. Itu adalah kebenaran. Tapi jika engkau ngomongin firman Tuhan, kau ngerokok aja. Aduh, kau nggak usah ngomongin firman, bro. Kau masih nonton bokep, ya, masih nonton video porno, ngomongin Tuhan, gak usah ngomongin firman. Karena bukan roh kudus yang mendorong kau berbicara, tetapi roh jahat. Iya kan? Kita enak-enak nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiba-tiba pendeta-pendeta itu mengatakan, wah, mereka sedang kerasukan setan. Loh, gue sedang memuji Tuhan, lu bilang kerasukan setan. Aduh, gak tahu lagi deh sebenarnya apa sih gitu loh. Pada waktu saya menyanyikan lagu ini, pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten jarak 1 meter. Dia melihat badan saya keluar api dan dia berteriak, "Bang, saya takut, Bang." Karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi kita harus menyembah Tuhan supaya kemuliaan Tuhan itu datang, Roh Kudus itu turun. Jadi kalau kami berdoa, ada malaikat Tuhan datang, Tuhan Yesus datang pakai jubah emas, ya itu tidak salah. Jangan kau bilang jelangkung. Masa di wall saya dibilang saya menyembah Tuhan datang jelangkung? Kalau jelangkung itu lagunya bukan begitu. Lagunya begini nih. Aduh, kalian tahu lagu jelangkung nggak perlu saya ajarin ya. Kecuali kalian nyanyikan lagu metal yang datang jelangkung, yang datang setan, begitu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kami memuji kebesaran, tiba-tiba berbahasa itu karena kepenuhan roh. Jangan kau bilang itu dari setan. Aduh, dosa yang paling besar itu, saudara-saudara, itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu saya pernah baca bukunya di dalam buku Zerokli. Kalian boleh lihat nanti di Google. Itu dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang menghina-hina KKR, yang menghujat-hujat KKR. Itu hukumannya di blender, darahnya muncrat, ya, tulang-tulangnya remuk, habislah dia. Jadi saya minta kepada gereja-gereja Protestan, ya, Injili, HKBP, mari kita bersatu. Jangan tuhankan gerejamu, karena gerejamu itu bukan Tuhan. Sembahlah Dia yang duduk di atas tahta. Saya mau katakan, gerejamu itu bukan Tuhan. Yesus yang Tuhan. Aduh. Begini saudara, saya mau ngomong satu hal kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Anda senang menonton saya debat dengan Muslim. Oh, lu gak menghajar Islam gitu. Kenapa saya bisa menghajar dalam suatu perdebatan? Karena saya ada Roh Kudus. Saya kasih tahu rahasianya kepada kalian. Saya berbahasa roh. Jangan giliran saya berbahasa roh kok bilang aku dari setan, ya. Jangan giliran saya menyanyi dapat penglihatan kok bilang dari setan. Giliran saya berdebat saya menang kok bilang dari Tuhan. Giliran saya bilang saya dapat penglihatan kok bilang dari setan. Kok yang benar tuh yang mana sih? Saya mau katakan, ya, sampai mampus pun, jikalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan pernah bisa mengalahkan Muslim. Gak akan pernah bisa. Saya jamin 1000%. Hanya orang yang diurapi. Bagaimana cara mengalahkannya? Contoh saya. Walaupun saya belum contoh yang sempurna. Saya berbahasa roh. Saya mendapat penglihatan. Saya menerima kuasa. Saya bisa mengusir setan. Jikalau engkau tidak punya kuasa Roh Kudus, kuasa bisa mengusir setan, engkau tidak akan pernah bisa berdebat melawan Muslim sampai dunia kiamat. Saya jamin 1.000.000%. Tidak akan pernah bisa.
Dan kau hanya jadi tontonan lelucon, gak akan pernah bisa. Jangan engkau mengatakan, oh saya kan udah Kristen dari kecil. Ingat bahwa ada ayatnya yang berkata bahwa ada yang orang yang terdahulu menjadi terkemudian, orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Jangan salah saudara, orang-orang Islam itu nanti akan percaya kepada Yesus. Nah kalian yang udah Kristen dari lahir tapi tidak sungguh-sungguh, tidak mau dipenuhi Roh Kudus, tidak mau berbahasa roh, tidak mau tepuk tangan, maunya aduh, kalian lah yang nasib kalian nanti yang paling sial. Karena Muslim itu nanti akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan. Nah, yang ketiban paling sial siapa? Orang-orang Kristen yang tidak punya kuasa, yang tidak diurapi, yang tidak mau menerima penglihatan, tidak percaya dengan mujizat. Kalianlah nasibnya yang paling sial di muka bumi ini, bukan orang Muslim. Muslim itu bentar lagi akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian, orang yang terkemudian menjadi yang orang yang terdahulu. Begitu. Jadi percuma saudara-saudara. Ada lagi di dalam penglihatan Ricardo Sid, ada satu gereja ya, dengan jemaatnya, pendetanya dengan jemaatnya semua tertinggal dalam pengangkatan. Dan akhirnya kepala rambut pendetanya dicabuti, jemaatnya sampai berdarah. Dia bilang begini, kenapa engkau tidak pernah mengajarkan kami tentang pengangkatan? Kenapa engkau tidak pernah mengajarkan kami tentang kuasa Roh Kudus, mujizat-mujizat, berbahasa roh? Dan sekarang gara-gara kami tertinggal, dicabutin rambut pendetanya, palanya dipecahin ke tembok sampai berdarah-darah, hancur otaknya keluar. Itu yang akan terjadi di akhir zaman saudara-saudara. Jadi bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Shalom, God bless you.